Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Nashkuru ala ni'amillahi wa ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu kunta وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Pertama-tama segala puja dan puji syukur sudah sepantasnya, semestinya, selayaknya. Alhamdulillah, pada malam hari ini bertepatan dengan malam yang ketujuh, yang biasanya ketika kita hendak tarawih sudah gerimis bahkan hujan lebat ya. Tapi alhamdulillah malam hari ini Allah berikan pencerahan kepada kita, secerah hati kita yang sudah menyelesaikan hari yang ke-6. Alhamdulillah masih 23 atau 24 hari lagi. Sama. Selawat dan salam juga tidak lupa dan lalai disanjungkan kepada uswah kedua kita, tauladan kita, manusia pilihan Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah pada beliau, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti, menjalankan, mendakwakan sunnah-sunnah dari beliau alaihi salatu wassalam. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, dan kaum muslimin dan muslimat serta anak-anakku yang saleh salehah azakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya akan menyampaikan ucapan daripada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam ucapannya, man salimat lahu salatuhu salima yawmu wa man salimat lahu jum'atuhu salima usbu'uhu wa man salima lahu ramadan salimat lahu sanatuhu. Siapa yang sholatnya pada suatu hari atau pada hari tersebut dia bisa jaga, bisa selamat, bisa Allah berikan kemudahan, kesuksesan, keberhasilan, maka hari tersebut akan dijaga dan diberikan keselamatan oleh Allah pada hari tersebut. Siapa yang bisa selamat Jumatnya pada pekan tersebut, maka Allah akan berikan keselamatan pada satu minggu kehidupannya. Begitu juga siapa yang bisa menyelamatkan atau selamat pada bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan keselamatan baginya selama tahun tersebut. Dari sini kita bisa mengerti dan paham bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita muhafadzah, yaitu waktu-waktu dan ibadah-ibadah tertentu yang sifatnya adalah untuk menjaga diri kita. Maka ada yang ibadahnya harian seperti sholat, yang ternyata kata Imam Ibnu Qayyim, ketika seorang ini bisa menjaga sholatnya, maka akan selamat pada hari tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan menyebutkan serta berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya yang namanya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika ada orang yang kemudian masih melaksanakan salat, tapi dari sisi yang lain dia pun masih melakukan perbuatan maksiat, maka tentu saja yang salah bukan sholatnya, tapi bagaimana orang tersebut mengevaluasi, introspeksi, muhasabah tentang ibadah sholat yang sudah dia kerjakan. Apakah benar ibadah sholatnya? Apakah benar niatnya? Apakah benar keikhlasannya? Sehingga ternyata sholat yang dilakukan oleh sebagian orang tidak bisa mencegah dia dan tidak mampu untuk menyelamatkan dia dari perbuatan keji dan munkar. Begitu juga ketika dalam satu pekan Allah berikan kepada kita hari Jumat. Ketika seseorang itu bisa menjaga pada hari Jumatnya, maka Allah akan memberikan penjagaan dan memberikan keselamatan pada satu pekannya.
Dan begitu juga yang kita sedang rasakan saat ini, yaitu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ketika seseorang bisa menjaga bulan Ramadan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keselamatan bagi tahun yang dia berada pada bulan Ramadan tersebut. Sehingga ini selaras dan senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu. Tentu bagi kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Tapi bagaimana bentuk penjagaan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja yaitu menjaga apa yang telah Allah perintahkan dan apa yang telah Allah larang. Ketika seseorang tersibukkan dengan sesuatu yang sesuatu itu berbau dosa, kesalahan, kemaksiatan, maka dia akan dilalaikan dari ketaatan. Sehingga para ulama mengatakan, illa saghalta fit ta'ah syaghalta fil maksiyah. Kalau misalnya Anda tidak bisa tersibukkan dalam kemaksiatan, dalam ketaatan, niscaya Anda akan tersibukkan dengan kemaksiatan. Ini menjadi sebab dan akibat, menjadi ilmu yang kita pahami bahwa ketika Allah berikan waktu, dan waktu ini waktu yang sama di antara kita, ternyata ada yang bisa memanfaatkan, ada yang tidak. Orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan ketaatan, dia akan tersibukkan dengan ketaatan, akan dilalaikan dengan kemaksiatan. Begitu juga sebaliknya, orang yang lalai dan disibukkan dengan kemaksiatan, dia akan dipersulit, dia akan merasa malas, dia akan diperberat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga contoh kecil, yang namanya ibadah bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar puasa di bulan Ramadan, tapi di sisi yang lain identik dengan ibadah yang lain. Salah satunya adalah qiraah atau membaca Al-Quran. Maka ketika ada salah seorang ulama ditanya, bagaimana kaum salaf terdahulu, orang-orang saleh di kalangan yang masa lalu, mereka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, maka jawaban mereka sepakat dan serentak, karena mislukum ma'al jawab. Sebagaimana kita saat ini bersama telepon genggam, HP, smartphone, dan lain-lain. Bagaimana ulama terdahulu, mereka sedikit-sedikit buka Al-Quran, sementara dibandingkan dengan kondisi kita saat ini, sedikit-sedikit buka HP. Sehingga ketika datangnya bulan suci Ramadan, tidak ada bekas, tidak ngaruh, tidak ngefek dengan kondisi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika ada salah seorang ulama, mereka bisa membaca Al-Quran 15 juz'an ya fil nahar wa 15 juz'an fil lail. Dia bisa membaca Al-Quran 15 juz di waktu siang dan membaca Al-Quran 15 juz di waktu malam, sehingga dalam satu hari satu malam bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran dengan khatam. Tentu kondisi seperti ini mungkin membuat kita sangat berat, gede-gede kepala, bingung, tidak mungkin bisa, perasaan sesuatu yang mustahil. Tapi ini sudah dibuktikan oleh mereka, bagaimana rasa bahagia mereka dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekedar bahagia, senang dalam hatinya, akan tetapi dipraktekkan dalam kondisi mereka sehari-hari. Maka di awal bulan Ramadan, pekan yang pertama ini, ketika kita masih banyak melalaikan apa-apa yang seharusnya kita semangati, apa-apa yang seharusnya kita kejar, apa-apa yang seharusnya kita segerakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membukakan pintu kesempatan kepada kita seluas-luasnya untuk memanfaatkan Ramadan yang tersisa dalam rangka melakukan ketaatan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjagaan dan keselamatan kita dalam jangka waktu 1 tahun ini. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang singkat ini bisa mendatangkan manfaat buat kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah tentu saja dari diri saya pribadi, dan juga insyaallah yang tertutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.